Di saat banyak orang kesulitan membayar biaya medis, seorang dokter di Jakarta Timur justru menawarkan cara unik agar semua orang bisa berobat tanpa terbebani biaya. Dengan konsep bayar sukarela, pasien cukup membayar sesuai kemampuan, bahkan bisa gratis jika benar-benar tidak mampu. Tempat ini adalah Klinik Aditya Medika di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Sebagai tenaga medis, Dr. Aditya tidak melihat pasien sebagai objek keuntungan, melainkan sebagai manusia yang perlu diperlakukan dengan empati dan profesionalisme. Klinik yang didirikan beberapa tahun ini telah meringankan ribuan pasien dengan metode tarif yang cukup kontemporer, bahkan biaya pengobatan bisa ditukarkan dengan doa. Bagaimana kisah inspiratif Dr. Aditya? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja hanya kepada Allah. Mari kita bersyukur kepadanya dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini narasumber Koko tentu pasti orang yang luar biasa. Ini beliau seorang dokter yang punya cara spesial untuk membantu banyak orang kesulitan yang biasanya sulit bayar biaya medis, tapi beliau malah menawarkan cara unik agar semua orang bisa berobat tanpa biaya, ya. Dan ini beliau bangun rumah sakit gratis di Jakarta Timur dan juga bahkan tarifnya sukarela, dan kalau benar-benar duafa hanya bisa bayar pakai doa aja. Wah, ini Masya Allah. Kita langsung tanya aja ya kepada beliau, kita langsung ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kok. Dr. Sukma Aditya Putra. Iya. Panggilan Dr. Adit ya. Panggilannya Dokter Adit. Ini beneran gratis boleh? Ya. Alhamdulillah ya, atas izin Allah juga ya kok ya. Jadi memang sukarela kelasnya dan gratis khususnya untuk duafa. Kalaupun nggak ada uang bisa bayar pakai doa juga, nggak apa-apa. Ini apa bentuknya, klinik atau bentuknya? Betul, bentuknya klinik ya, klinik Pratama. Terus pelayanannya secara umumnya sama. Nah nanti pasien itu kalau datang setelah selesai semuanya ya, setelah pemeriksaan, lalu setelah diedukasi, setelah dikasih obat gitu ya. Nah nanti pasien kalau memang mereka membawa uang gitu ya, mereka akan memasukkan uang ke kotak gitu. Jadi seperti kotak Jadi amal. bukan kayak ada apa istilahnya stroke bond tagihan gitu, nggak ada. Tapi silakan kalau mau payment kotaknya ada di situ. Betul. Udah bukan urusan kita tuh. Dia Betul. mau masukinnya berapa udah kita udah nggak usah kita tahu. udah nggak melihat lagi. Ada yang mungkin yang kasih berapapun nominalnya atau mungkin nggak kasih gitu ya, atau mungkin ada juga yang amplop tapi pas dibuka kosong, itu juga ya macam-macam karena kondisi pasien gitu. Dan itu udah berikut obat, bukan cuma periksa juga. Betul, sudah lengkap sampai obat gitu. Dan Masya setiap Allah. pasien alhamdulillah juga setelah kita kasih, karena kan kita di sini metode pengobatannya kita coba kombinasikan kok. Iya, Jadi kombinasi apa sama metode apa? semuanya sebisa mungkin kami ingin mengobati mind, soul, and body gitu ya. Bahkan termasuk kalau dia muslim juga, ibadahnya juga kita ingatkan gitu. Jadi setelah semua proses dilakukan, pemeriksaan gitu ya, mulai dari anamnesa gitu ya, pemeriksaan, terus diagnosis sampai pengobatan, edukasi gitu kan. Nah nanti pasien juga akan diberikan buku zikir pagi petang gitu. Begitu juga ada juga kita metode Tibun Nabawinya kita juga berikan air doa ruqyah syariah insyaallah. Masya Allah. Itu siapa yang ngeruqyah airnya? Siapa yang bacain? Yang bacain dari tim gitu, kita juga ada ustadz dan ada dari saya pribadi juga gitu ya. Jadi nanti insyaallah ya lebih makbul lah gitu ya, insyaallah kesembuhannya atas izin Allah bisa lebih cepat gitu. Masya Allah. Udah dari kapan berarti itu, Dok? Berdiri klinik ini dari tahun 2022 gitu ya. Bulan? Bulannya sekitar bulan Desember gitu ya. Masya Allah. Tapi mulai aktif dalam arti memang karena kan memang 2022 itu kita sambil membangun gitu ya. Nah itu mulai aktif benar-benar seperti sekarang itu 2023 akhir. Sampai Jadi udah sekarang. berjalan 3 sampai 4 tahun lah. Yang terlibat ada berapa orang selain dokter? Yang terlibat untuk awal Ada berapa sekali, dokter, berapa kru, untuk berapa? sekarang ya. Untuk sekarang sekitar ada 11 orang. 11 orang. Ya, 11 orang. Dokternya berapa orang? Dokternya ada 4, perawatnya ada 2, administrasi ada 2, farmasi ada 2, gitu, ada cleaning service 1. Gitu. Masya Allah, Jadi tapi semuanya tetap kita gaji ya kok ya. Iya, nah itu dia tanya Kecuali saya pribadi ya. Kalau saya Masya pribadi insya Allah ikhlas ya, Allah nanti menggaji saya insya Allah. Saya juga
meniatkan dari awal, walaupun klinik ini sukarela seikhlasnya gitu ya, ataupun gratis untuk duafa, tapi pelayanannya tuh sebisa mungkin kita usahakan bintang 5. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi mulai dari bangunannya, nanti kalau kokoh mampir ya. Insya Allah, Jadi insya Allah. bangunannya insya Allah kita maksimalkan gitu ya. Terus obat-obatannya, keramahannya, pelayanannya secara umum Hospitality kita, semuanya. hospitality kita usahakan paripurna bintang 5. Ya alhamdulillah kita kan cari berkahnya kok. Betul. Ya kan, kita cari berkahnya. Jadi memang klinik sosial ini didirikan bukan cari untung gitu ya, bukan cari profit, tapi utamanya bagaimana kita cari keberkahannya, insya Allah jadi amal jariahnya, insya Allah nanti sampai kita surga gitu, amin. Apakah punya bisnis sampingan gitu buat yang bisa subsidi silang ngambil ketika misalkan ini kliniknya minus? Betul. Atau dari mana? Sehari-hari kebetulan saya kodarullahnya saya ASN. Jadi Senin sampai Jumat ya umum gitu ya. Jadi memang sepulang dari dinas saya baru praktek gitu ya, ataupun pada satu weekend gitu. Yang di luar jam itu ada dokter-dokter lain yang membackup gitu, yang kita juga gaji juga. Nah kalau misalnya yang lain bisnis juga ada, tapi memang ya hitungannya masih merintis lah, kecil-kecilan insya Allah buat tambah-tambahan membantu menutupi operasional klinik gitu, Bro. Terus awalnya gimana? Apa mungkin dulu waktu kecil dokter pernah sakit, nggak ada biaya, makanya termotivasi bikin yang kayak sekarang gini? Ya. Atau dari mana dok awal? Dari pelosok sampai kota tuh sebetulnya kasusnya sama, yaitu adalah biaya kesehatan secara umumnya itu mahal. Sehingga apa? Pasien itu takut untuk berobat. Takut untuk ke fasilitas kesehatan. Nah, atas dasar-dasar itu gitu ya, akhirnya saya berpikir saya harus membuka klinik sosial yang bisa memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu khususnya gitu ya, ataupun duafa, sehingga mereka tidak kebingungan lagi, tidak takut untuk berobat. Kenapa? Karena kalau mereka takut untuk berobat biasanya sampai parah. Nah, sampai parah sakitnya mereka baru berobat. Nah, disinilah betul. Nah, disinilah sebetulnya yang seharusnya saya berpegang teguh di situ gitu ya, untuk tetap berusaha menjaga klinik ini untuk tetap buka gitu ya, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan gitu kok. Insya Allah, Mirsa tuh keren banget ya, alhamdulillah inspiratif dan masya Allah bikin mudah-mudahan yang nonton pengen niru kebaikan beliau. Tapi Amin, untuk amin, itu Allahumma jangan kemana-mana amin. dulu, kita masih akan ngobrol lagi dengan beliau, tetap di Selalu Ada Hikmah. Pasien itu datang pada saat jam sudah mau tutup kok. Dia datang, dia membawa anaknya kejang demam, kejang-kejang demam tinggi, gitu ya. Lalu kita obati gitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah juga sembuh gitu ya. Nah, tapi dia nggak punya uang. Dia ngomong gitu, tapi saya tidak punya uang gitu. Ya udah kita nggak apa-apa Bu, gitu. Boleh pulang. Kalau mau ibu bayar pakai doa, alhamdulillah juga gitu kan.